Kembali lagi di episode terbaru Valentino Jebret. Sekali lagi untuk yang baru saja mengetahui channel ini adalah channel transformasi dari yang waktu itu Jebret TV, kemudian menjadi Valentino Simanjuntak dan sekarang menjadi Valentino Jebret. Dan kita membahas hal-hal yang timeless yang tidak berhubungan langsung dengan sepak bola karena itu ada di Jebret Media. Jadi kalaupun ada pembahasan gua tentang sepak bola, pembahasannya lebih kepada insight-nya, lebih kepada apa yang bisa kita dapat dalam keseharian kita yang sifatnya timeless. Jadi di sini terlihat jelas bahwa waktu gue membuat konten-konten lagi tentang timnas, penontonnya cukup tinggi. Kemudian juga bahas tentang ada yang hubungannya dengan personality, dengan personal branding tidak terlalu tinggi. Tapi nggak apa-apa karena memang kita pengen mencoba sesuatu hal yang sebenarnya bukan baru buat gua. Sebenarnya ini sudah gua lakukan sebelum Jebret itu viral. Tapi di usia gue sekarang yang sudah harus pakai kacamata kalau baca dari deket, yang udah makin sering pakai koyo, yang udah sering pakai balsem dan lain sebagainya, kayaknya gue perlu kembali lagi ke asalnya gue berada. Nah, kemarin ada komen yang bilang Bang Valen ini sekarang motivator atau komentator? Nah, jawaban gue simple. Gue nggak mau bilang motivator ya. Gue duluan jadi public speaker atau trainer sebelum jadi Valentino Jebret 2013. Nah, waktu gue jadi trainer itu bareng dengan gue waktu jadi presenter bola di Serie A dan di liga-liga lain di MNC. Dulu namanya Vision One, sekarang namanya MNC Sports. Nah, waktu itu tuh bareng. Nah, sekarang gue pengen sambil balik lagi ke situ karena gue pikir dari pengalaman gue setelah gue jadi Jebret dan sekarang juga ngikutin bola, kayaknya perlu juga untuk share-share tentang hal-hal yang gue tahu ini. Nah, kemarin gue udah bicara tentang personal branding. Yang belum nonton silahkan nonton. Dan sebelumnya gue juga udah ngomong tentang behavior atau juga tentang personality. Nah, sekarang gue pengen masuk ke case study-nya, di mana ini ada hubungannya dengan figur sepak bola, tapi ilmunya adalah bukan ilmu kepelatihan, bukan ilmu taktik, bukan ilmu yang biasa dibahas oleh pandit-pandit sepak bola, tapi gue bahas secara behavior dan secara personal branding. Tadi malam tim yang ada logo ayam ini tidak berhasil memenuhi ekspektasi para pendukung Arsenal dan mereka menyalahkan Spurs yang katanya jelek, nggak bisa memanfaatkan peluang, yang katanya nggak percuma diandelin. Kenapa? Karena ada di channel gue di episode sebelumnya juga tentang tim nasional Indonesia. Semakin besar ekspektasi lu, akan semakin besar beban yang diekspektasikan dan akan semakin besar kekecewaan yang lu dapat ketika ekspektasi lu terlalu besar. Jadi hari ini untuk pendukung Arsenal yang mendengar ini, gua mengerti sekali perasaan lu, gua empati dengan kalian, tapi mungkin kalian hanya emosi aja. Karena sebenarnya Spurs ya memang beberapa pertandingan terakhir ya memang gak sebagus dan tidak seperti yang kalian harapkan itu. Walaupun catatannya menunjukkan bahwa Spurs belum pernah kalah di stadion yang baru ini menghadapi tim Manchester City-nya Pep Guardiola. Tapi nanti itulah ya, kita juga masih punya si paling pandit sama bacot bola untuk di Jebret Media ngomongin tentang itunya. Ntar mungkin gue kalau rajin nanti gue bikin lah habis DPI. Tapi gue pengen ke Manchester City-nya yaitu Pep Guardiola. Makanya judul hari ini Pep Guardiola perintis bukan pewaris. Sedap sekali. Itu adalah judul yang gue lihat dari truk-truk yang ada di jalan tol kalau gue pulang ke rumah ataupun gue berangkat. Dan itu beberapa truk udah pakai itu sekarang. Pewaris salah. Perintis bukan pewaris. Sedap sekali. Apa hubungannya sama behavior? Apa hubungannya sama personal branding? Hubungannya adalah bagaimana seorang Pep Guardiola menjadi sosok pelatih yang sekarang selalu digadang-gadang menjadi one of the GOAT, greatest of all time untuk pelatih. Bahkan kemarin setelah pertandingan ada interview yang menyinggung tentang hal itu lagi. Nah, bicara tentang behavior, gue kan certified behavior analyst. Gue menganalisa bukan cuma karena sering lihat, tapi gue dulu belajar untuk itu. Gue bisa melakukan dengan alat tes gitu. Tapi kecenderungan dalam praktisi sehari-hari kita udah harus bisa menilai tanpa perlu alat tes. Nah, sosok Guardiola menurut gue adalah satu sosok yang sulit untuk ditebak. Apa sebenarnya personality-nya? Kita tahu bahwa gue pernah bahas juga bahwa ada 4 yang namanya personality atau behavior kecenderungan. Yang pertama D atau dominance, biasanya dibilang si bos. Ada I atau influence yang biasanya disebut introvert ataupun juga si riang. Kemudian ada C,
conscious alias si detail, ini adalah si pemikir. Yang keempat adalah S atau suportif. Ini adalah orang yang senang untuk menyenangkan hati semua orang. Nah, kalau melihat dari Pep Guardiola, sulitnya untuk gua cek tanpa alat tes karena dia ada empat-empatnya. Karena dia punya 4 karakter tersebut di dalam dirinya. Dan dia bisa memainkan perannya sesuai dengan siapa dia keluarkan hal itu. Bagaimana maksudnya, Len? Karena gue di sini nggak bisa lama-lama ya. Ini biasanya materinya untuk sehari 2 hari. Tapi Abrar nggak kuat kalau gue ngobrol kepanjangan. Karena gue takutnya banyak penonton gue yang juga kayak Abrar, yang setelah dari 15 menit tuh udah nggak fokus, tidur, percuma ilmu yang dikasih juga. Jadi nanti kita bikin workshop kalau memang ada yang tertarik seperti itu. Yang pertama, sifat suportif. Sifat suportif ini adalah people pleaser gitu. Jadi orangnya senang untuk menyenangkan orang lain. Karakternya tidak suka konflik, karakternya itu orangnya kalem, karakternya orangnya pendengar. Nah, kalau kalian lihat sosok Pep Guardiola di dalam menghadapi pemain-pemainnya, ketika dia mengganti pemain, kemudian ketika dia berbicara one on one dengan pemain, kalian juga bisa lihat di Netflix, banyak muncul sisi dia yang suportif, sisi dia yang kebapaan, sisi dia yang kalem untuk bisa ngasih tahu pemain-pemainnya. Tetapi kadang saat kalian lihat di ruang ganti, sosok seorang Guardiola menjadi sosok seorang yang motivasi, yang marah-marah, yang kecenderungannya untuk negor pemain-pemainnya. Dan kalian bisa lihat sering sekali kalau dia di babak pertama tidak puas, dia lakukan itu di halftime atau setelah pertandingan. Kalaupun menang, dia bisa marah-marah sama pemainnya. Nah, marah-marah ini adalah sisi yang D atau dominance. Ini adalah sisi orang yang si bos, yang dia harus kasih teguran, dia harus kasih kata-kata dengan intonasi yang tegas gitu loh. Jadi dia bisa muncul sebagai sosok yang suportif, tapi dia juga bisa sosok menjadi dominance. Tetapi sepanjang pertandingan kalau kita melihat sosok Guardiola, dia sering berbicara dengan sosok asistennya, dia sering beginikan bahasa tubuhnya, dan dia sering juga untuk mengekspresikan bagaimana dia sedang berpikir, dia sedang mencoba mencerna, dia mencoba menganalisa, dia coba membuat strategi. Itu adalah bagian dari diri dia yang C atau conscious atau pemikir atau detail, karena dia sosok yang sangat-sangat attention to detail juga. Kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan dari Barcelona, dari Bayern Munchen, kemudian ke Manchester City. Jadi ini juga muncul sosok pemikirnya kalau kita bisa lihat di situ. Lalu ketika menghadapi wartawan, ketika menghadapi press conference, sosok Guardiola menjadi sosok yang selalu pintar untuk memberikan jawaban. Ketika ditanya hal yang receh, dia bisa balas receh. Ketika ditanya hal yang mancing-mancing, dia bisa kemudian menjawab dengan cara yang membuat wartawan yang tadinya mau mancing jadi mati kutu. Dia juga bisa menjadi seorang pelatih yang saat press conference memberikan hiburan kepada para media. Nah, ini adalah sosok I atau sosok influence atau sosok orang yang bisa dibilang kategorinya adalah penghibur, atau biasanya profesinya nih jadi public figure yang di entertainment. Ini adalah sosok yang I. Jadi yang seperti gue bilang, Guardiola ini salah seorang personal yang pintar sekali untuk menempatkan dirinya berada di kategori personality yang mana saat dia berhadapan dengan orang lain. Untuk mengukur dan untuk bisa melihat, sekali lagi ada alat tes yang bisa kemungkinan lebih valid. Tapi kita bisa lihat juga dari kesehariannya saat dia sepertinya memang secara otomatis melakukan itu. Yang jelas kalau ini dia lakukan secara sadar berarti dia sangat luar biasa yang bisa mengatur personality-nya ketika dia berhadapan dengan orang yang berbeda. Tapi kalau dia tidak lakukan itu secara conscious alias secara otomatis, maka berarti dia menjadi orang yang memang sudah terbagi skor dari personality-nya ini sepanjang pengalaman kehidupannya. Nah, kecenderungannya kalau skornya 4-4-nya sama, ini kecenderungannya juga bisa psycho orangnya. Nah, makanya tapi gue pikir dia bukan psycho ya, dia lebih ke orang pinter gitu, orang jenius. Dan kalau gua melihat sebenarnya sosok yang paling dalam dari sisi Guardiola menurut gue adalah suportif dan detail. Karena gue bisa melihat itu dan memprediksi itu ketika dia bermain zaman dulu, bermain sebagai lini tengah, pengatur pola permainan, yang ngatur teman-temannya untuk
memainkan serangan maupun juga pertahanan, tapi dia juga harus detail dalam melakukan segala sesuatu. Dan itu juga bisa kita lihat dari cara dia dulu menggunakan pakaiannya. Tidak pernah yang pakai tato, tidak pernah yang pakai anting, bajunya dimasukin, jarang marah-marah dan lain sebagainya. Itu adalah tendensi orang yang suportif dan juga detail. Saat jadi pelatih juga sama. Kalau kita lihat era Jazz sudah berlalu. Era Jazz adalah era antara orang dominan dan juga orang influence. Tapi era Joachim Low, era sosok Guardiola, dan sekarang juga ada sosok Xabi Alonso, casual, santai, pakai sweater, kadang pakai kaos, kadang juga dia pakai sneakers. Ini menunjukkan sisi yang dia memang adalah sosok yang suportif, sisi yang casual. Dan kemudian kalau kita bisa lihat dari bagaimana dia mengekspresikan dirinya, ini bisa kita lihat dia adalah sosok yang cukup ekspresif seperti yang gue bilang. Selain waktunya dia berpikir. Kemarin bahkan dia mengekspresikan ketika Son gagal dan dihadang oleh Ortega, dia langsung merosot dan jatuh. Itu adalah ekspresi yang orang yang I tipenya. Karena kalau bukan orang I, biasanya dia tidak ekspresif. Dan dia melakukan itu. Ini yang membuat gue berpikir bahwa ternyata memang behavior ini bisa menyesuaikan. Makanya ketika kita bertemu sama orang, sebenarnya lu juga bisa menyesuaikan. Lu pengen jadi diri lu atau lu pengen jadi seperti apa. Karena itu menjadi penting. Makanya ada yang bilang, kalau lo pengen sama frekuensinya sama orang lain, jangan berharap orang lain yang menyamakan frekuensinya sama lu, tapi lu yang menyamakan frekuensinya sama orang lain. Nah, terus apa hubungannya lain sama personal branding? Nah, hubungannya dengan personal branding adalah bagaimana kita pengen dikenal sama orang sesuai dengan yang kita buat supaya orang lain kenal, seperti di episode gue sebelumnya. Nah, Guardiola, gue melihat sosok dan juga dari track record dia adalah sosok yang memang sering sekali menggabungkan berbagai aliran, belajar dari banyak orang, dan kemudian membuat satu formula setelah mengadaptasi dari berbagai aliran itu menjadi alirannya Guardiola. Orang bilang katanya dia kayak total football, tapi dia bilang tidak sepenuhnya dia total football. Orang bilang dia kayak gegen pressing, tapi dia bilang gua nggak sepenuhnya pakai gegen pressing. Orang bilang dia juga kayak dulu eranya Spanyol tiki taka, dia bilang gua nggak sepenuhnya tiki taka, tapi dia berhasil menggabungkan itu semua menjadi satu metode. Dalam satu buku sebelum dia ke Manchester City, ada buku yang menuliskan tentang Guardiola dengan judul Another Way to Win. Bagaimana cara menemukan satu cara lain untuk menang dan dengan gayanya Guardiola. Inilah kenapa gue bilang dia adalah perintis bukan pewaris. Karena dia berhasil mengadaptasi dari berbagai macam guru yang dia pelajari sebagai pemain dan sebagai pelatih. Akhirnya sekarang apa yang dilakukan oleh Guardiola menjadi satu modul tersendiri di seluruh dunia. Bagaimana setiap orang di seluruh dunia, SSB, akademi, negara pengen memainkan ala seperti seorang Guardiola, memainkan bola dengan cepat kaki ke kaki, bagaimana dia bisa untuk mencari satu kebersamaan ketika ke depan, belakang juga harus kembali cepat, punya cara memecah kebuntuan, dan selalu mencari kemenangan dengan cara yang bisa dibilang indah. Di sini pasti udah mulai ada yang protes, iyalah duitnya nggak terbatas, iyalah ada financial fair play, lolos, iyalah anak kesayangan FIFA dan lain sebagainya. Tapi belum tentu orang yang ditunjuk bisa juga belanja sebanyak itu. Orang yang ditunjuk untuk melatih tim-tim besar seperti itu, orang yang ditunjuk dengan mendapatkan pemain seperti yang didapatkan oleh Guardiola, bisa meraih prestasi dan bisa meraih satu metode permainan seperti Guardiola. Menurut gua belum tentu bisa. Dan personal branding yang akhirnya gue bisa lihat dari seorang Guardiola adalah sosok orang pintar yang memainkan sepak bola indah, tapi tujuannya adalah meraih kemenangan. Bagaimana kita bisa melihat seorang Guardiola, sosok yang dianggap sebagai pemain yang gak jago-jago amat, tapi ketika menjadi pelatih dia menjadi sosok yang begitu jenius. Dia begitu jadi sosok yang tetap bersahabat, dia menjadi sosok yang kadang juga provokatif, tapi dia menjadi sosok yang memang juga tujuannya adalah prestasi. Makanya Tiki Taka dia bilang kalau hanya memainkan bola di area sendiri itu adalah sampah. Tapi bagaimana memainkan bola dengan cepat mengarah ke jantung pertahanan lawan, bagaimana mengarahkan bola kalau kata Rezal Palevi yang ada di DPI, bagaimana melakukan umpan-umpan dengan tujuan, itu adalah caranya seorang Guardiola. Dan kenapa gue bilang dia adalah perintis?
Karena apa yang dia buat menjadi satu benchmark untuk pelatih-pelatih selanjutnya. Kita lihat apa yang dibuat di Barcelona. Barcelona sebelum ada dia adalah tim yang besar, tapi ketika bersama dengan dia ada Messi juga, dia meneruskan apa yang dilakukan oleh Rijkaard. Kalian bisa hitung berapa gelar yang dia dapat, bagaimana peran tiki-taka yang dia buat itu untuk tim nasional. Dan kemudian beban setelah seorang Guardiola, apakah pelatih berikutnya bisa berbuat minimal seperti dia atau melebihi? Belum ada sampai sekarang. Bayern Munich memang betul ketika akhirnya dia tidak terlalu lama di sana dan kemudian ada pelatih yang berhasil untuk mendapatkan gelar yang juga lebih banyak daripada Guardiola. Tapi kita tahu bahwa cerita di Bayern Munich mengatakan oleh Philipp Lahm, setelah era Guardiola, patokan cara bermain Munich menjadi berbeda. Karena tidak se-fluid itu gaya bermain Munich sebelum itu. Dan di Manchester City dari 2016 atau 2017, kita tahu bahwa apa yang dia buat saat ini adalah luar biasa. Kalau dia juara lagi sekarang, di mana masih ada satu pertandingan menghadapi West Ham, maka 4 kali berturut-turut Manchester City akan menjadi juara. Artinya menjadi satu rekor dari tim klub Inggris meraih 4 gelar berturut-turut. 2 sebelumnya juga sudah didapat, 1 cuma keselip sama Liverpool, itu pas Covid. Dan kebanyakan yang dia dapetin juga bukan yang gampang. Kebanyakan yang didapetin adalah dulu sama Liverpool pernah sama angkanya ya. Hanya beda selisih golnya. Pernah hanya selisih 1. Besok ini, kalau kemarin Spurs itu seri, maka akan ditentukan dengan selisih gol ya. Karena gol difference-nya adalah 1 untuk City, 1 untuk Arsenal, lebih tinggi dari City. Dan gue yakin, kalaupun kemarin seri, yang juara tetap City. Kenapa? Karena dia terbiasa menghadapi tekanan seperti ini. Mungkin Arsenal akan cetak 3 gol di partai terakhir, tapi bisa jadi Guardiola cetak 5 gol melalui Manchester City-nya. Nah, siapa tahu malah kesandung dalam situasi sekarang. Nah, inilah gue untuk menyenangkan kalian para pendukung Arsenal. Justru mungkin dengan yang lebih santai seperti ini, ketika City berpikir bahwa ini adalah hal yang gampang, udah beda 2 poin, maka City bisa untuk gampang meraih juara. Mungkin ini yang bisa membuat mereka tersandung. Tapi semakin kepepet City, semakin kuat mental dan semakin jago dan semakin lapar pemain-pemain City. Kenapa? Karena Guardiola yang bisa kita lihat di Netflix bisa terus memompa pemainnya untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka di saat tertekan seperti ini. Nah, makanya jadi tenang Arsenal. Justru mungkin City udah nganggep ini gampang, siapa tahu kalah dia besok. Kalau seri bagaimana nih angkanya? Difference goal lagi. Nah, kalau difference goal Arsenal unggul kan? Karena City seri berapapun kan jadinya 0 tuh. Iya kan? Nah, siapa tahu. Tapi head to headnya gak dihitung. Hah? Ya berarti nih kalau City seri Arsenal menang. Nah, berarti kalau City seri Arsenal menang, Arsenal juara kan? Nah, siapa tahu Arsenal kalian juaranya di situ. Tapi justru ketika angkanya udah sama, tinggal butuh selisih gol doang, gue yakin City itu di situ kepepetnya. Kalian pernah ingat ya waktu itu ya, bagaimana Steven Gerrard ngelatih Aston Villa kan, udah unggul 2-0 sampai menit 70-an something. Coutinho gol apa? Tiba-tiba menit 70 ke atas bisa dia golin 3-2. Kemarin juga sama ketika buntu, ada Kevin De Bruyne kasih ke Haaland gol. Ketika akhirnya hampir jadi gol si Son, malahan ada penalti dari si Doku ya namanya ya, yang bikin penalti ya. Dan kalian lihat Ederson ngamuk-ngamuk loh diganti. Tapi yang jadi pahlawan siapa? Ortega yang ganti Ederson. De Bruyne udah berapa kali gak suka diganti karena dia juga ngasih assist. Tapi yang gantiin juga bikin penalti Doku. Jadi dia berani mengganti pemain yang jadi pemain dengan kontribusi yang membuat mereka kemarin unggul 1-0. Itu yang diganti malah. Tapi dia tahu yang ganti itu bisa jadi penentu kemudian. Itulah gilanya seorang Guardiola. Jadi gue bukan mendewakan dia, bukan, tapi dia nggak lakukan ini cuma sekali masalahnya. Dia lakukan ini berulang-ulang kali. Jadi sekarang ada Gary Neville mengatakan ini. Walaupun gue tahu City Guardiola jenius, gue tahu City sekarang mendominasi, tapi mereka tidak akan pernah bisa sampai 5-10 tahun ke depan menyamai kebesaran daripada United. Ini yang menurut gue bisa salah. Kenapa? Karena Guardiola sedang merintis
Sehingga nanti legasinya, warisannya itu yang akan membuat dia seperti Sir Alex Ferguson. Kalian harus ingat bahwa dulu itu mendominasi Liverpool. Muncul seorang Ferguson, Liverpool selalu bicara sejarah. Kita 20 gelar, berapa? 19 ya? Zaman dulu, sebelum juara Liverpool 19 atau 20. Kita 19, lu juara berapa? 19, lu juara berapa? Tapi lu ingat, Ferguson satu-satu nyusul tuh. Satu. Sampai akhirnya sekarang United 21 ya. Liverpool ketinggalan. Nah sekarang City sedang melakukan hal yang sama yang dulu dilakukan oleh Ferguson. Nah kalau sikap penonton United sama kayak sikap fans gua Liverpool ya, yang adalah selalu bicara tentang sejarah, yang membanggakan sejarah, kalian bisa kesusul bos. Makanya kita beruntung, kami beruntung ada Klopp yang kemudian mencoba mematahkan sejarah itu, walaupun itu aja harus 30 tahun dan harus lewat Covid. Tapi gak apa-apa, setelah Klopp kita selalu jadi contender juga untuk jadi juara walaupun musim ini flop lagi. Tapi ini perintis bos. Perintis ini menghasilkan dua. Satu, jadi tekanan buat United, karena bisa jadi ini akan mengalami seperti yang United lakukan kepada Liverpool, justru karena lu terlalu sibuk dengan ngitungin gelar, ngitungin sejarah. You live in history, but they are making history. Lu hidup hanya dalam sejarah, tapi orang lain sedang membuat sejarah. Yang kedua, ini juga jadi beban untuk nanti penggantinya Guardiola. Kalau Guardiola dicabut, mirip nih Klopp sekarang, apakah nanti menggantikan lebih bagus apa enggak? Apalagi Guardiola, udah mainnya bagus, juara mulu. Mengenai ya duitnya banyak sekali, tadi udah gue bahas. Terakhir, Champions League yang katanya juga dia tidak bisa dapatkan selain di Barcelona karena ada Messi-nya, di Munchen dia gak dapat. Akhirnya dia dapat bos di City. Dan menurut gue they deserve it. Karena lu lihat dari sebelum-sebelumnya perjuangan City tuh gokil-gokil tuh. Mulai dari yang jauh, habis itu mulai dekat babak ini terus mepet-mepet, gak jadi-jadi. Kemarin bisa juara bos. Jadi apapun yang dilakukan oleh City, Guardiola, dia mah bisa bebas bos. Dan bukan cuma Champions ya. Kemarin dengan Manchester City dia raih semua gelar. Kayak waktu itu dia di Barcelona. Jadi personal brandingnya selain jenius, yang dia munculkan menurut gua adalah dia perintis, bukan pewaris. Tinggal apakah kita bisa respect sama dia dan kita akui bahwa memang dia sosok yang pantas untuk mendapatkan itu. Kalau kalian sendiri gimana melihatnya, silakan tulis di kolom komen. Dan kalau kalian sendiri juga punya pertanyaan tentang personal branding, tentang behavior, silakan tulis di kolom komen, karena gue akan senang sekali untuk bisa diskusi dengan kalian, membantu kalian untuk bisa mencari apa sih basic behavior kalian, sehingga kalian tahu dulu personality aslinya kalian itu apa. Nanti tinggal kalian mau rubah-rubah itu bisa, tapi kalian harus tahu dulu basicnya apa. Terus kemudian gue mau bikin personal branding gue apa. Itu jadi penting dalam bagian karir lo semua, supaya orang akhirnya bisa tahu, bisa mengenal lo personal branding lo ini aslinya lo seperti ini. Ketika itu bisa berjalan bareng-bareng, itu bagus. Tapi nggak mesti selalu bareng-bareng, karena kita bertemu dengan berbagai macam orang yang berbeda, sehingga kita tidak bisa paksakan diri kita harus seperti apa. Makanya dia bilang, show me your friends, I'll show your future. Ketika lo berada di teman-teman lo yang memang sukanya baca, ya lo nggak bisa samakan dengan teman-teman lo yang sukanya dugem. Lo harus bisa tahu bahwa diri gue sih emang yang suka baca ya. Tapi ketika emang gue lagi sama teman-teman gue yang dugem, berarti gue harus samain frekuensi sama dia. Dan lain sebagainya. Ya, silakan tulis di kolom komen. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi dan kita nanti coba kulik personal branding, karakter, dan juga behavior sosok-sosok yang lain. Nanti kita coba bahas lagi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Valentino Jebret channel berikutnya. Ciao.